Halo, selamat datang di video pembelajaran fisika. Nah, bersama saya Lohmadi Widyasuti. Nah, pada video kali ini saya akan membahas latihan soal tentang titik berat. Nah, kita langsung ya ke soal yang pertama. Ya. Jadi, tentukan titik berat pada bangun berikut. Jadi di sini ada 3 buah garis ya. Oke, jadi ini termasuk ke dalam titik berat untuk bangun satu dimensi, gitu ya. Nah, kalau ada soal seperti ini, jadi terlebih dahulu kita harus ya, selalu ya, ini kita misalkan ini adalah bangun satu, ya, warna hijau, terus yang merah ini kita gunakan misalkan dia bangun 2, yang ini adalah garis 3. Oke. Nah, pertama kita harus cari dulu, tentukan dulu L-nya, panjang dari petang itu berapa, X-nya, sama Y-nya ya. Kita cari masing-masing. Untuk L1. Ini L1. Oke, bangun 1 ini. Panjangnya berapa? Di sini ya panjangnya, itu adalah 4 ya. 4. Oke. X1-nya, X1 ingat ini. Ini kan titik beratnya di sini ya, tengah-tengah ya. Berarti dari sini sampai ke sini. Banyaknya berapa? 4. Oke. Terus Y1. Y1-nya itu adalah setengah. Ini adalah Y1. Ya, Y1. Setengah dari 4. Ya, itu adalah 2. Oke. Setengah dari 4 itu sama dengan 2. Oke, selanjutnya L2. Ya, L2. Oke, L2-nya itu ini. Panjangnya berapa? 6 ya. Oke. Jadi L2-nya adalah 6. Terus X2. X2-nya ya ini. Sini ya. Jadi ini adalah X-nya. Ya, ini adalah X2. Berapa X2-nya? Itu adalah setengah dari 6. Berapa? Ya, 3. Terus Y2-nya? Jadi Y2-nya ini. Di sini sampai sini. Itu adalah Y2. Itu adalah berapa? 4. Ya. Oke. Selanjutnya L3. L3 panjangnya berapa? Ya, sampai sini ya, 6. Terus X3-nya, ya, X3 dari sini sampai di sini. Oke. Sini, sini. Oke. Itu adalah 6. Terus Y3-nya, ini ya, Y3-nya, Y3. Oke, Y3-nya adalah setengah dari 6. Berarti 3. Nah, itu sudah kita tentukan L-nya, X-nya, dan Y-nya. Selanjutnya, ya kita cari satu-satu. Itu adalah X0-nya. Kita cari L1 dikali X1 ditambah L2 dikali X2 ditambah L3 dikali X3 per L1 ditambah L2 ditambah L3. Oke. L1-nya 4 dikali 4 X1 ditambah L2-nya 6, X2-nya 3 ditambah L3-nya 6, X3-nya 6 per L1-nya 4 ditambah L2-nya 6 ditambah 6. Oke. 4 kali 4 itu adalah 16 ditambah 6 kali 3 18 ditambah 6 kali 6 36 per tambahkan 16. Oke. Jadinya tambahkan ini semua ketemunya berapa? 70 ya. Per 16. Berapa? Iya, sekitar 4,37 ya. Ya, anggap kita 75 8 tuh misalkan. Oke. Nah, itu dia X-nya. Sekarang kita cari Y-nya, Y0-nya.
Ya sama, L1 kali Y1 ditambah L2 kali Y2 ditambah L3 dikali Y3 per L1 ditambah L2 ditambah L3. Oke, masuk 4 dikali 2 ditambah 6 dikali 4 ditambah 6 dikali 3 per 4 tambah 6 tambah 6. Oke. Jadi 8 ditambah 6 kali 4, 24 ditambah 6 kali 3, 18 per 16 ya. Jadi ini berapa? 50 ya. 50 per 16. Ya, jawabannya sekitar 3,1. Itu ya. Jadi X0, Y0-nya itu menjadi 4,38,312. Ini. Oke, itu untuk soal yang nomor 1. Jadi nanti kalau ada soal seperti ini, kembali lagi ya, Ibu ingatkan, perhatikan, yang penting kamu bisa menentukan L-nya berapa, X-nya berapa, Y-nya itu berapa. Itu ya. Oke, nah itu untuk soal nomor 1. Selanjutnya ke soal nomor 2. Nah, ini soalnya itu adalah dimensi 2 ya. Nah, kalian perhatikan di sini. Berlubang ya. Nah, soal-soal sebelumnya yang Ibu kasih contoh pada video yang sebelumnya itu adalah itu semuanya ini ya, apa namanya, ditambah ya. Ini nggak ada bolong seperti ini ya. Tapi kalau bangun ini, kita bisa misalkan dia ini. Ini adalah bangun yang utuh. Dia bangun utuhnya mana? Ini ya. Ke semuanya ini. Ke semua bangun ini, itu adalah bangun 1. Berarti bangun 1 itu bentuknya itu adalah persegi ya. Itu. Oke. Sedangkan bangun 2-nya adalah ini, segitiganya ini. Nah, ini bangun 2-nya. Oke. Nah, nanti diapakan? Ya, nanti dikurangi karena dia berlubang. Kecuali dia bangun persegi ditambah dengan segitiga, baru nanti dia ditambah. Itu ya, itu bedanya. Oke, kita cari dulu bentuk bangun satunya. Tetap ya, kita cari A1. A1 sama dengan 6 kali 6 ya. 36. X1-nya, X1 itu adalah setengahnya. Setengah dari X-nya. Berarti setengah dari 6. Berarti 3. Y1-nya Y1-nya itu adalah setengah dari 6 juga ya. Dari sini. Sini sebut Y. Berarti setengah dari 6 sama dengan 3. Oke, itu untuk bangun 1. Sedangkan bangun 2 itu adalah segitiga. Segitiga ya, tapi segitiganya terbalik. Ya. Ingat, kalau dia segitiganya terbalik, ini yang kita gunakan, nanti Y-nya itu adalah 2/3-nya. Ya, 2/3 dari tingginya. Itu ya. Jangan sepertiga digunakan, karena dia terbalik. Ingat kembali materi pada video sebelumnya. Itu ya. Oke. Untuk A2-nya. A2 itu adalah setengah dikali alas kali tinggi. Berapa? Setengah. Alasnya berapa ini? 6 ya. 6. Oke. Alasnya 6. Tingginya dari 3 ke 6. Ini selisihnya berapa? Itu adalah 3 ya. Kali 3. Berarti berapa? Iya. Ini ya. Bisa 3. Ya. Itu adalah 9. Ya. 3 kali 3, 9 ya. Oke. Nah, selanjutnya X-nya, X2-nya nih jarak nih. Itu adalah
setengah dari alas. Setengah dari alasnya berapa? Itu adalah setengah dari 6. Itu adalah 3. Ya. Oke, sudah nempel ya di sini. Dan nempel di sini kita nggak perlu lagi. Sedangkan Y-nya, Y2-nya itu adalah 2/3 dari tinggi ditambah lagi 3. Kenapa ditambah 3? Ini, karena dia di sini kan, dari sini ke sini berapa? Bagi berapa dia selisihnya? Gitu kan dari 3. Makanya tambahkan 3. Oke, 2/3 dikali tingginya tadi 3 ditambah 3. Oke, ini coret-coret 1 berarti 5. I-nya 5. Oke, bisa. Nah, perhatikan sekarang. Karena yang dicari di sini adalah terhadap sumbu Y. Perhatikan, kalau dia terhadap sumbu Y, yang dicari hanyalah X-nya saja. Yang perlu kita cari adalah X0-nya saja. Oke, tapi kalau nanti di sini adalah sumbu terhadap sumbu X, berarti yang dicari adalah Y-nya. Oke, kalau misalkan dia adalah sumbu X gitu, terhadap sumbu X, berarti yang dicari adalah Y0-nya. Oke? Kalau nyari X, cuma cari adalah X0-nya aja. Seperti itu. Tapi kalau misalkan ditentukan koordinat titik berat, baru cari X0 sama Y0-nya. Seperti itu ya. Oke? Oke, kita langsung aja. Nah, karena tadi di sini bolong, ingat, berarti nanti kita kurangi. Itu A1 dikali X1, bangun yang utuh, seluruhnya ini dikurangi dengan yang berlubangnya adalah bentuknya segitiga, yaitu A2 dikali X, X2. Oke, per A1 dikurang A2. Jangan ditambah. Oke, ini 2 ya. Oke, A1-nya 36 dikali X1-nya 3 dikurang A-nya 9, X-nya 3. Oke, per A-nya 36 dikurangi 9. Itu ya. Oke, 36 kali 3, 108 ya. 9 kali 3, 27. Ya kan? Oke, berarti 36 kurang 9. Ya, langsung bisa kita cari berapa jadinya ketemunya. Oke, berarti ini adalah 81 dikurangi 36 kurang 9 itu adalah 27. Berapa? Ya, 3 cm. Itu ya. Oke. Bisa ya. Kita hanya cuma cari dia di sumbu X0-nya aja karena terhadap sumbu Y. Kalau terhadap sumbu X, cari X Y0-nya itu ya. Seperti yang tadi. Oke, bisa ya. Ingat ya, kalau dia berlubang, itu kita bisa cari yang bagian utuhnya dikurangi dengan bagian yang berlubangnya tadi, bentuknya segitiga. Itu artinya di sini kurang, kayak gitu ya. Oke, bisa paham ya. Nah, misalkan seperti ini. Kalau nanti dalam gambar itu, dalam soal itu seperti ini, misalkan dia bangunnya adalah persegi, terus ditambah dengan segitiga. Nah, baru ini kita pakai dia nyarinya X-nya itu adalah A1, ini bangun 1 ya, ini bangun 2, berarti X1 kali X1 ditambah A2 kali X2 per A1 tambah A2. Atau nyari Y-nya juga sama, A1 kali Y1 ditambah A2 kali Y2. Itu ya, A1 ditambah A2. Nah, itu kalau dia bentuknya seperti ini. Ya, nggak berlubang kan? Tapi kalau misalkan dia nanti bangunnya kayak gini, misalkan, nah ini juga sama kayak tadi, mirip, ini nanti kurangi. Ini bangun yang utuhnya dikurangi bangun yang ininya, nanti dikurang. Berarti X-nya nanti A1 kali X1 dikurangi A2 kali X2 per A1 dikurang A2. Nah, kayak gitu. Y-nya juga sama ya. Jadi dikurang dia nanti. Ininya kurang. Oke. Itu yang membedakan ya. Kalau Y-nya juga sama. A1 kali Y1 dikurangi A2 kali Y2 per
A1 dikurangi A2. Intinya gitu. Kalau dia berlubang dikurangi, kalau dia seperti ini bertambah bangunnya ditambahkan. Oke, paham ya? Oke, kita ke soal berikutnya. Nah, ini. Nah, kalau seperti ini nih, ada lubangnya nggak? Boleh lubang, ini nggak ya, tapi bentuknya yang dipakai ini kan, bentuk T dia bangunnya. Oke, kita bisa pakai ini 2 garis, jadikan 2. Nah, ini bagi kita. Ini misalkan bangun 1, itu misalkan ini bangun 2. Nah, itu. Perhatikan. Nah, pada gambar ini, di sini yang ini terhadap sumbu X kan, nanti yang dicarinya adalah Y0-nya aja. Oke. Oke, kita misalkan bangun 1. Untuk bangun 1, kita cari A1-nya. Berapa ini? Sisinya berapa? 2 ke 6 itu adalah 4. Tingginya ini 4 ya. Berarti 4 kali 4 sama dengan 16. Oke. Y1-nya, kita nggak perlu nyari X-nya, juga nggak apa-apa ya. Kita langsung ke Y1-nya. Karena yang dicari adalah terhadap sumbu X itu. Oke. Nah, Y1-nya dari mana? Ini Y1. Y1-nya berarti setengah dari 4. Berarti 2. Atau kita ingin coba nyari X1-nya juga boleh. Kalau kalian nyari X1-nya, ini dia X1. Ya, ini X1-nya. Nah, X1 itu adalah, ya biar kalian paham ya, X1-nya adalah setengah dari 4. Ini kan ditambah 2. Ini, sisanya ini kan 2. Ini kan 2. Ini adalah setengah dari 4. X1-nya itu. Oke, bisa ya? Berarti 4. 4 ya. Oke, itu bangun 1. Untuk bangun 2-nya, nah ini, dari sini ke sini, itu 8. Dari sini, 6 kurang 2, 4, 2 ya. Oke, berarti A2-nya itu adalah 8 dikalikan 2. Berapa? 16. Ya. Sedangkan Y2-nya, nih, Y2-nya adalah setengah, dari sini ya, sampai sini, itu adalah setengah dari 2-nya, ditambah dengan panjangnya ini. Intinya ini ya, ini Y2-nya. Oke, setengah dari 2 ditambah, lagi berapa dia? Lagi 4 ya. 4. Itu adalah 5. Ya. Sedangkan X2-nya itu adalah ini. Sini di X2-nya. Nah, ini X2. Kalau mau cari ya. Oke. Tapi kalau nanti ulangan, X2-nya adalah setengah dari apa itu? 8. Itu adalah 4. Oke. Kalau nanti kalau di ulangan itu, kalau nyari pada sumbu X, ya udah nyari Y-nya aja. X-nya nggak perlu dicari ya, biar cepat ya. Oke. Oke, karena kita cari sumbu X, oke, kita cari yang sumbu pada Y0-nya aja. Oke. Ya, tambah ya. A1 kali X1 ditambah A2 kali X2 per A1 ditambah A2. Oke. A1-nya 16. Maaf ya. Ini Y ya. Ibu salah. Ini Y. Y-nya adalah 2 ditambah A2-nya 16 dikali Y-nya 5 per 16 tambah 16. 16 kali 2, 32 ditambah 16 kali 5, 80 ya, per 32. Oke. Ini 112 per 32. Berapa? Sekitar 3,5. Ya, ini. Berarti terhadap sumbu X-nya adalah 3,5 cm. Nah, itu. Jadi itu kalau misalkan nyari yang ditanyakan adalah tentukan titik koordinat titik berat, itu koordinat titik berat sistem atau bangun di sini, berarti kamu cari X0-nya sama Y0-nya. Seperti itu ya. Oke?
Paham kan ya? Oke, kita lanjut. Nah, ini soal yang akhir ya. Kita bahas ini adalah untuk dimensi 3. Nah, ini yang dicari adalah titik berat pada garis AB. Berarti ini ya, garisnya AB. Ingat ya, ini adalah titik berat pada bangun ini. Ini adalah dia bangunnya, bentuknya itu adalah silinder pejal. Bangun satunya silinder pejal, bangun duanya adalah kerucut pejal. Oke. Silinder tabung pejal ya. Berarti kalau dia bangun 3 seperti ini, berarti yang perlu kita cari adalah volumenya. Oke, kita cari bangun 1 tabung pejal ya, atau silinder pejal itu biasanya ya. Kita cari karena garis AB ini kan terhadap sumbu Y ya. Ini sumbu Y, yang ininya adalah sumbu, yang kesini ini adalah sumbu X-nya itu ya. Oke, kita cari volumenya. Volume 1. Volume tabung pejal apa ya? Yes, Pi R kuadrat dikali T, tinggi ya. Pi-nya kita tetapin Pi. R-nya R-nya berapa? Ini ya, ini kan diameternya 10 cm, berarti dia 5 ya. Atau kita bisa tetepin dia R-nya aja, nggak apa-apa. Kita tetepin karena kerucut juga nanti ada R-nya juga, bisa kok. Kita R kuadrat tetepin, T-nya aja deh. T-nya ini sampai di sini itu adalah 12. Oke, berarti 12 pi R kuadrat. Oke, itu. Untuk X-nya, X1-nya itu adalah setengah dari ini. 12 nih ya. Setengah dari 12. Itu adalah 6. Oke. Udah ya. Nah, untuk yang bangun 2 itu adalah kerucut. Kerucut pejal. Oke, V2-nya itu kerucut apa? Volumenya 1/3 pi R kuadrat dikali T. Itu harus ingat ya rumus-rumus ini, nanti kita gunakan lagi. Oke, jadi 1/3 pi R kuadrat, R-nya juga sama ya, jadi ini 10 cm kan, T-nya itu adalah 12. Ya udah, kita pakai itu aja. Ini bisa sederhanain jadinya 4 pi R kuadrat. Oke, biar enggak nanti gini, bisa kan sama-sama ada pi, nanti kita bisa coret ya di hitungan. Oke, X-nya, X2-nya itu adalah kita pakai itu adalah 1/4 ya. Ini dari jarak sini. Ingat di tabel itu untuk kerucut pejal itu adalah 1/4 dari tingginya. 1/4 dari tinggi ditambah, nah dia itu kan nggak nempel di sini ya. Nempel pada sumbunya lagi berapa? Lagi 12. Ditambah 12. Jadinya 1/4 dikalikan tingginya 12 ditambah 12. Oke. Ini 3 ya. 3 tambah 12, 15. Nih, oke, bisa ya kan ini coret aja ya. 3. Oke, 15. Nah, selanjutnya kita cari adalah yang kita cari itu adalah pada garis AB, berarti kita nyari X-nya ya. X0-nya. Oke. Ini tambah ya, bukan dikurang. Oke, V1 kali X1 ditambah V2 dikali X2 per V1 ditambah V2. Oke. Volume. V1-nya 12 pi R kuadrat dikali 6 ditambah V2-nya 4 pi R kuadrat dikali 15 per 12 pi R kuadrat ditambah 4 pi R kuadrat itu ya. Oke. Jadi 12 kali 6 72 ya. 72 pi R kuadrat ditambah 15 kali 4 itu adalah 60 pi R kuadrat per 12 kali tambah 4 itu adalah 16 pi R kuadrat. Oke, tambahkan. Kan bisa jumlahkan karena sama ya.
72 tambah 60 itu adalah 132 PR kuadrat per 16 PR kuadrat. Bisa coret PR kuadratnya ya. Jadi, bagi. Jadi sekitar 8,25 ya cm. Nah, ini dia untuk menentukan titik berat pada garis AB. Itu ya. Oke. Nah, itu. Nanti kalau misalkan ada yang lain, misalkan bentuknya berdiri, misalkan tabung itu, beda lagi nanti caranya ya. Oke. Nah, itu. Nah, sampai di sini dulu video saya mengenai latihan soal untuk titik berat. Oke. Terima kasih sudah menyimak video ini. Semoga bermanfaat ya buat kalian. Sampai bertemu di video selanjutnya. Dadah!